Bayi baru lahir itu ada dua, ada sakit, ada sehat, betul ya? Sakit itu sendiri pasti akan terbagi menjadi dua, ada aterem, ada prematur. Monggo Mas Udi, ya. Prematur akan terbagi menjadi BB, LR, namanya prematur gak mungkin tuh berarti normal. Terus BB, LSR sama BB, LASR. Ini berdasarkan usia kehamilan dan berdasarkan berat. Ya, tolong itu dipahami. Ada sehat, ada sakit. Nah, kalau kita berbicara sakit, nantinya akan ada beberapa diagnosa yang akan muncul. Satu, HMD. Ada yang tahu tentang HMD? HMD itu adalah hyaline membrane disease. Biasanya pada anak dengan, bayi dengan lahir prematur. Yang kedua adalah MAS. Apa itu MAS? Meconium aspiration syndrome. Berarti mau dia aterem, mau dia prematur, artinya dia lahir dengan meconium. Yang ketiga adalah pneumonia. Artinya dia dengan usia kehamilan berapapun, dengan berat badan berapapun, dia punya potensi infeksi. Yang keempat adalah TTNB. Apa itu TTNB? Transient tachypnea of the newborn. Transient itu sementara, tachypnea adalah peningkatan laju nafas yang sementara pada bayi. Biasanya pada bayi-bayi yang lahir awalnya bagus, AS-nya 79, AS-nya 910, di perjalanannya ternyata 1 jam berikutnya nafasnya jadi berat. Itu adalah TTNB. Jadi nanti kedepannya adalah resusitasi bayi baru lahir atau perawatan itu yang dibahas itu cuma ini doang. Karena kasus paling banyak adalah itu. Selain kasus-kasus yang lain, misal ibunya dengan perdarahan, tapi kan sangat jarang sekali. Oke ya, kita mulai ya. Sudah pernah diajari resusitasi? Belum. Intinya adalah kalau ada proses persalinan, kalian ditelepon, Dok, mau ada operasi SC. Kira-kira pertanyaanmu apa? Satu, usia kehamilan, jangan ngomong cukup bulan. Usia kehamilannya berapa? Yang nomor 2, taksiran berat badan janin. Yang ketiga, faktor resiko atau faktor penyulit. Ya, yang paling penting dari 3 hal itu. Keempat, kalau misal dia sudah merembes, evaluasi ketubannya. Salah satunya adalah itu. Jadi faktor resiko atau faktor penyulit itu misal di USG ternyata ada lilitan. Misal ada oligohydramnion. Tahu oligo? Oligo itu sedikit, artinya air ketuban di dalam kandungan sudah sedikit. Ada polyhydramnion, artinya air ketubannya banyak sekali. Ya. Atau ibu dengan diabetes. Atau ibu perdarahan. Ibu dengan plasenta previa. Tahu plasenta previa? Yang ari-ari ada di bawah, kan potensi akan perdarahan. Seperti itu. Itu adalah faktor penyulit. Sehingga itu akan menentukan kalian itu nanti mau resusitasi bawa apa. Apakah membawa alat-alat untuk bantu nafas, apakah membawa obat-obatan untuk pemacu jantung, dan yang lain. Ya, paham ya? Oke. Kamu dipanggil kan? Datang ke ruang operasi. Pada saat bayi itu lahir, apa yang kamu dengarkan? Tangisan. Kamu kan sudah tahu usia kehamilan kan nggak mungkin usia kehamilan yang meleset. Yang kamu dilaporin 39-40 minggu, masa mau dibilangi 24 kan nggak mungkin kan? Pasti taksirannya rata-rata hampir sama. Jadi pada saat dia lahir, apa yang kamu dengarkan? Tangisan. Dia menangis atau tidak? Kamu sudah punya usia kehamilan, sudah punya dia menangis atau tidak? Terus apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa tuh? Diletakkan di tempat yang hangat. Yang ada adalah kamu membawa ini. Anggap aja ini anduk atau korek atau apa. Kamu terima kan? Wah. Iya. Terus? Diletakkan. Posisi bayi? Posisi bayinya.
Posisi bayinya gimana? Posisi bayi gini, 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 gini. Terentang. Telentang. Hadapnya Ke atas. kayaknya namanya telentang ada ke atas sih. Kayak telentang ada ke bumi itu istilahnya dimakan no. Ayo, ada mana? Hadapnya ke bumi. Jadi kepala bayi ada di menghadap ke kita. Jadi proses resusitasi itu ada 3 orang harusnya. Ada kapten yang di depan, kemudian ada yang bertugas urusan dengan alat bantu nafas, dan 1 orang yang berurusan dengan obat. Jadi 3 orang itu adalah tim. Itu yang betul dan harusnya sebenarnya ketiga-tiganya adalah dokter. Tapi kalau tidak, biasanya kita dengan ibu peri, ibu bayi, sama ibu kamar bersalin. Jadi seperti ini 3. Pada saat kamu terima, apa yang kamu lakukan? Letakkan pada tempat yang hangat. Apa yang kita sebut? Inkubator. Ada bola-bola inkubator dia caranya resusitasi. Inkubator. Penghangat. Ada yang pakai lampu itu, atau kamu membuat lampu sendiri. Kalau misalnya nanti di kalian PTT di tempat terpencil biasanya dibuatkan lampu. Ya. Terus habis itu apa yang kamu lakukan? Oke. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita membersihkan jalan nafas. Ya, membersihkan jalan nafas itu banyak caranya. Cuma kalau bayi itu, kita contoh bayi sehat ya. Bayi sehat dengan usia kehamilannya 40 minggu dengan berat badan lahir taruhlah 3,2. Aman ya? Dia lahir dengan ketubannya jernih. Berarti pada saat kamu terima, selain tangisan yang kamu lihat adalah ketuban. Karena ketuban menentukan tindakan. Kamu dapat ketuban jernih. Habis itu, karena dia lahirnya bagus, usia kehamilan bagus, ketubannya jernih, boleh tidak disaksin. Hanya sekedar dimiringkan dan dibersihkan. Kalaupun mau disaksin, dibersihkan itu dari mulutnya gini, dibersihkan gini. Ini sebenarnya paling enak berdiri. Jadi dengan dibersihkan seperti ini. Kalau misal mau pengen disaksin ada 2, bisa menggunakan suction mesin, ya, dimasukkan ke dalam sini alatnya, disedot. Ingat tidak boleh terlalu lama. Mulut atau hidung dulu? Mulut. Kenapa? Jalan nafasnya hidung. Kenapa kok mulut? Saya tahu mulut atau hidung dulu? Pilihannya cuma 2 deh, kalau tidak mulut ya hidung. Mulut apa hidung dulu? Hidung. Harusnya teorinya itu mulut. Karena dia pasti ngumpulnya jauh lebih banyak. Kalau di hidung kan tidak terlalu banyak. Kekhawatirannya adalah kalau misal itu mekonial lebih cepat masuk. Mulut habis itu. Ya. Udah ya, bersihkan. Alat nomor 2 pakai bulb siring, modelnya kayak mainan yang ada pencetan kayak gini nih, tapi ada sedotannya. Jadi disedot, gini kan, ditarik, dibuat, sedot, tarik. Jadi suction ada 2. Bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan bulb siring. Terus setelah itu apa yang kamu lakukan? Bersihkan jalan nafas, terus keringkan. Keringkan itu sama halnya seperti memberikan rangsangan taktil. Ya, kan habis keringkan, habis itu kan berikan rangsangan taktil kan? Sama saja, karena mengeringkan, kamu miringkan gini juga kamu gosok-gosok, kamu bersihkan. Rangsangan taktil kan biasanya punggung atau di telapak. Kalau saya lebih suka memijat sini. Jadi ini bergerak ke belakang, ininya bergerak ke depan. Jadi kayak dipersik gini. Itu lebih gampang anak itu nangis. Karena sebenarnya kan tujuannya rangsang taktil kan merangsang anak terus menangis. Dengan dia menangis lebih kencang, paru itu kayak dipompa seperti ini, tujuannya untuk buang sisalun. Ingat, kalian nyedot nggak bisa bersih. Kenapa? Kan kalian saksen kan? Iya. Kenapa kok nggak pernah bisa bersih? Karena masih terdapat. Karena? Masih Ayo, terdapat di logika anatominya dalamnya. main. Karena? Karena masih. Gimana? Di alveolusnya itu kan ada cairan amionnya juga. Jadi kita
paling betul adalah saksenmu tuh gak pernah bisa nyampe ke paru paling dalam. Kenapa? Kan nyabang. Emang bisa saksenmu belok kanan, terus belok kiri, dari sini paru kanan belok 2, paru kiri belok 3, bisa? Gak bisa. Kita hanya sampai namanya apa? Ini percabangannya namanya apa? Namanya karina, itu ada yang namanya karina itu. Ya itu karina itu dapat dari nama itu. Ya, percabangan itu namanya adalah karina. Jadi mentok di situ. Sehingga gimana caranya air ini bisa naik ke atas? Dengan cara dipompa. Pompa paling efektif adalah dengan nangis. Makanya kalau kalian lihat punya adik, anaknya lagi batuk, terus nangis kejar, ujung-ujungnya apa? Batuk muntah. Karena dengan dia menangis, parunya tambah dipompa, dia dikeluarkan naik ke atas untuk dikeluarkan. Paham ya? Jadi saksen itu hanya sebatas karina percabangan. Oke, setelah kalian bersihkan, kalian keringkan, kalian langsung taktil, habis itu posisikan sambil dievaluasi. Apa itu evaluasinya? Heart rate, RR, ada yang mengatakan tonus, warna kulit, dan yang paling penting saturasi oksigen itu tambah. Ya, itu adalah resusitasi normal, mau dia bayi sakit, mau dia bayi sehat, ya seperti itu resusitasi. Nah, yang membedakan antara sakit dan sehat adalah setelahnya. Itu kita sebut perawatan rutin. Perawatan rutin hanya boleh diberikan pada bayi sehat. Kalau perawatan lanjutan pada bagi yang sakit, misal dia sesak, segera oksigen, kita masukkan inkubator kalau bayinya kecil, atau kalau dia memang sesak potensi asfiksia, kita pasang CPAP, itu namanya perawatan lanjutan. Selama proses kita melakukan resusitasi, apa yang dilakukan oleh teman-teman kanan kiri? Kalau misalnya kita sama Bu Bidan atau Bu Peri, memotong tali pusat. Dulu itu ada di tali pusatnya, ada tancapannya di sini, tidak tahu sekarang kemana. Berapa senti tali pusat? 4 sampai 5 senti atau 2 jari. Jadi kan bayi itu kan mesti sudah dipotong nih, diklem sama objinnya, terus dipotong kan. Jadi kan dia dibawa ke kalian itu dengan kondisi ada tali pusat kayak gini, panjang kayak gini kan. Terus habis itu diapakan? Dilakukan milking. Tujuannya sisa darah yang ada di saluran apa ini namanya tali pusat ini dimasukkan ke dalam. Ingat, jangan sampai ini ketarik. Kalau ketarik apa? Bonjol. Usernya itu kayak nonjol jadinya. Nanti kalau dia sudah putus itu nonjol. Jadi jangan sampai ketarik. Jadi di perut ini sampai dia lebih kempet. Paham ya? Habis itu diukur 2 jari atau setara 4 sampai 5 cm. Kemudian diklem. Habis itu baru dipotong. Setelah itu diapakan? Bungkus pakai kasa steril. Sekarang perawatannya adalah perawatan kering, dry cord care, sudah tidak pakai betadine lagi. Walaupun ada beberapa teman dokter yang masih menggunakan betadine, gak ada masalah sebenarnya. Tapi teorinya sekarang kering. Kenapa? Kalian sudah melakukan pada tempat yang steril, aseptik balik. Dan Sun kan pasti pakai kan? Ruangannya juga pakai pasti aseptik. Kecuali kalian nanti misal di tempat terpencil atau di puskesmas atau di apa, tetap gunakan betadine. Ya. Oke. Setelah ini apa yang dilakukan? Injeksi. Vitamin K. Kiri kanan? Kiri. Vitamin K nama generiknya apa? Mbak, ambilkan vitamin K. Apa dok namanya? Pokoknya vitamin K. Apa namanya? Apa namanya? Phytomenadion. Walah. Namanya adalah Phytomenadion. Ampulannya selalu warna gelap. Kalau yang generik. Jadi warnanya coklat. Ya, isinya adalah 2 mili. Setara dengan 2 miligram. Kamu suntik, isinya adalah 1 mili setara dengan 2 miligram. Kamu suntik berapa mili? 0,5 mili setara dengan 1 miligram. Suntiknya di mana? Kanan kiri? Kiri. Kiri. Perhitungannya, ukurnya? Dari sias ke lutut. Rokan terdepan ini ke sini.
Ambil sepertiga. Jangan lupa secara sub intramuskular. Orang yang sebutan cuma siji, sini BCG karo matuk. Ya. Intramuskular sudutnya 90 90 derajat. derajat. Jangan lupa di desinfeksi, aspirasi masuk. Ya. Setelah itu apa? Hepatitis B di sebelah kanan dengan cara yang sama persis. Sama-sama 0,5 mili. Jadi kalau kalian belajar imunisasi yang berbeda hanya satu. BCG. BCG berapa? 0,05. Ya, teorinya 0,05. Cuma 0,05 gimana cara menyuntik? Sedikit sekali. Biasanya kita ngambilnya 0,1. Udah pernah tak? Kamu tahu spek tak? Spek 0,05 ini cara menyuntik. Durung sampai mbok suntik obatnya masuk wis entek. Makanya kita selalu 0,1 tapi nanti pada saat masuk kan disisakan. Jadi tidak semuanya masuk, namanya kayak gitu. Udah ya. Jadi di sini sama injeksi hepatitis B. Misal seperti yang temanmu yang sebelumnya. Kalau kamu lahir dari ibu dengan hepatitis B, gimana nyuntiknya? HBIG. Kan harus HBIG tuh? Ya, Nyuntiknya kapan? 12 jam 12 jam. setelah. Terus gimana? Kan udah lahir. Sini vitamin K, sini hepatitis B. Terus nyuntiknya di mana? Tempat yang sama. Di tempat yang sama dengan vitamin K kapan? 12 jam setelah lahir. Maksimal 12 jam. Jadi tidak harus buru-buru kamu Injeksi. Tunggu nanti sampai ke ruangan. Ya. Yang jelas bahwa kamu tahu bahwa pasien itu harus diimunisasi HBG atau pemberian imunisasi pasif. Bisa dipahami? Oke ya. Ini sudah. Terus habis itu obat mata. Betul? Sebenarnya salep mata itu digunakan bagi mutlak harus diberikan pada semua bayi lahir spontan. Kalau bayi lahir seksio, dilihat. Kalau dia tidak ada resiko infeksi, misal tidak ada keputihan, hasil labnya ibunya juga leukosit normal, tidak ada leukosit urin, leukosituri istilahnya, kemudian ketubannya jernih, sebenarnya tidak perlu. Karena dia tidak terpapar dengan Tidak terpapar dengan tuban. cairan sekret vagina. Kecuali ketubannya sudah pecah di dua, jadi punya potensi ada infeksi, ya. Jadi teorinya seperti itu. Tapi kamu merutinkan pemberian pun juga tidak ada masalah. Paham ya? Ini sudah, habis itu apa? IMD. Kasihkan aja ke ibunya untuk disusukan kurang lebih 30 menit setelah dia proses resusitasi. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini?